Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga selalu dalam keberkahan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau bertanya, di hari Jumat kan kita disunahkan baca surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi. Lalu setelah itu melanjutkan ke surat Quran yang dibaca tiap hari atau bagaimana Ustadz? Ya, oke. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat, ya. Misalnya tentang surat Al-Kahfi. Walaupun hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu tidak ada yang sahih, paling tinggi hasan ya gitu. Kalau kita lihat gitu. An Qatadata an Abbas ibn al-Jushami an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, Inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya di antara surat dari Al-Quran itu thalathuna ayatan. Ada 30 ayat yang syafaat li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, di antara Quran itu ada 30 ayat yang ada di dalam surat Tabarok. Kalau kamu baca itu akan jadi syafaat. Nah ini hadis sebenarnya kalau kita lihat itu kategorinya hadis hasan. Jadi bukan hadis sahih. Kan teman-teman hadis itu kan derajatnya macam-macamnya. Ada hadis do'if, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Hasan juga ada hasan lidzatihi, hasan la lidzatihi. Sahih juga ada sahih lidzatihi, sahih la lidzatihi. Nanti level sahih juga ada muttafaq alaih, ada Bukhari Muslim, ada Bukhari saja, ada Muslim saja. Itu mah istilah-istilah ilmu hadis lah yang harus dipelajari secara serius, ya kan gitu. Tapi paling tidak saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa hadis tentang keutamaan surat Al-Mulk yang dibaca pada hari Jumat itu derajatnya hasan. Tidak sampai derajat sahih gitu ya. Nah, bahkan Imam Albani ketika berbicara tentang hadis baca surat Al-Mulk ya, di antaranya hadis yang agak panjang. Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana ahbisu annahu qabrun fa idza fihi insan yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamaha. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, saya satu saat membangun kemah ya. Kemah dekat kuburan gitu loh. Lalu aku baca surat Al-Mulk ya, Al-Mulk sampai tamat. Maka Nabi mengatakan hiyal mani'atu hiyal munjiatu tunjihi min azabil qabri. Bacalah oleh kamu surat Al-Mulk karena itu penyelamatmu dari azab kubur. Qala Abu Isa, ini ahli hadis mengatakan hadza hadithun hasanun gharibun ya. Ini adalah hadis hasan gharib. Bahkan Imam Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahaditsil Dha'ifah atau Dha'iful Jami', beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis yang dhaif. Jadi hadis yang mengatakan bahwa membaca surat Al-Kahfi itu menjadi penyelamat di alam kubur, menurut Imam Albani itu hadisnya dhaif. Ya kan gitu. Nah, Syekh Mustafa Adawi juga mengatakan hadithun dhaif itu adalah hadis dhaif. Enggak, saya ingin cerita dulu bahwa sebenarnya teman-teman, semua surat itu penyelamat gitu loh. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca kamu Al-Qur'an. Karena bacaanmu terhadap Qur'an itu akan jadi penyelamat. Nah, yang saya khawatirkan kalau Anda membaca satu hadis dan itu hadisnya dhaif ya, bahwa surat Al-Mulk itu penyelamat, mulk terus dibaca teh surat Al-Mulk lagi, surat Al-Mulk lagi, surat Al-Mulk lagi. Padahal Anda tahu kan, Quran itu berisi 113 surat.
Nah gitu. Jadi maksud saya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Yuk kita fahami Quran itu komprehensif. Bahwa semua surat dalam Al-Quran itu punya keutamaan. Kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir, setiap kali beliau membahas satu surat, selalu di halaman pertama dari pembahasannya itu keutamaan surat itu. Al-Baqarah ada keutamaan, dalil-dalilnya dikeluarkan. Ya, Ali Imran ada keutamaan, keterangannya dikeluarkan. Semua surat itu ada keutamaan. Tapi yang disosialisasikan itu hanya surat Al-Mulk, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman. Sehingga populer di masyarakat kita itu saja suratnya gitu. Ini saya mencoba mengkritisi ya. Jadi kalau menurut hemat saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada orang yang terus tiap Jumat gitu Al-Kahfi. Pertanyaan saya, emang Quran itu cuma Al-Kahfi saja? Gitu loh. Kalau menurut hemat saya, sok baca seluruhnya gitu ya. Gitu, Al-Baqarah tamat, masuk ke Ali Imran, masuk ke An-Nisa, ya. Masuk ke Al-Maidah, masuk ke Al-An'am, masuk ke Al-A'raf, masuk ke Al-Anfal, masuk ke At-Taubah, sampai ke Falak bin Nas. Balik lagi dari awal, kan itu akan lebih keren ya. Jadi ada orang yang seumur hidupnya belum pernah khatam Quran, tapi kalau Yasin mah tamat. Al-Mulk oke, tamat. Dah tiap Al-Kahfi dah tiap hari Jumat, malam Jumat. Al-Kahfi tamat, Al-Mulk tamat, Yasin iya, Al-Waqi'ah iya, Ar-Rahman iya. 5 surat ya berkutat di situ aja kan. Surat yang lain dilupakan. Nah, jadi saya sebenarnya mengkritisi dulu ya. Jadi kan kita kadang-kadang harus mengkritisi apa yang kita lakukan gitu. Ya tentu saya mengatakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Anda yang sudah terbiasa baca Al-Mulk silakan. Anda yang biasa surat Yasin silakan. Semua itu firman Allah. Tapi please saya mohon jangan Anda pikir Quran itu hanya itu-itu saja gitu. Yang namanya Quran itu penyelamat. Bukan hanya surat-surat itu saja. Seluruh isi Quran. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idhatul lil muttaqin. Kan jelas itu. Hadza bayanul linnas. Quran itu pencerahan bagi seluruh manusia. Hudan petunjuk. Wa mau'idhah nasihat. Nah gitu. Jadi saya ingin mengevaluasi ulang gitu. Bahwa karena kita sudah terbiasa dengan doktrin-doktrin surat tertentu. Sehingga favorit kita ya itu gitu loh. Ya. Nah, tolong Anda jangan salah memahami seolah-olah saya mengatakan bahwa itu jelek. Enggak jelek. Ya gitu. Saya cuma mengatakan, yuk cara berpikir kita dibenerin. Paradigma berpikir kita itu jangan hanya 5 surat saja gitu. Sampai di Quran yang 30 juz itu leceknya, kalau dibuka Quran tuh leceknya, si lembaran itu leceknya di mana? Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman. Yang lainnya nggak ada lecek-leceknya. Rapi semuanya. Gitu. Ya, yuk, sok. Mari kita fahami Quran itu bayanul linnas. Seluruh isi Quran itu petunjuk. Wahudan, pembimbing. Wa mau'idhah, nasihat. Nah gitu. Karena ada yang gini, Ustadz saya kalau Quran teh dibaca saya mah tidak memfokuskan hari Jumat Al-Kahfi, hari malam hari Jumat Al-Mulk, hari Jumat Yasin. Saya mah semua itu yang bagus saya bilang. Itu yang bagus. Anda baca semuanya gitu loh. Kita nggak usah gitu membeda-bedakan satu. Makanya saya sampaikan hadis tentang baca surat Al-Mulk pada khususon itu menurut Imam Albani itu hadisnya dhaif gitu loh. Dan ada riwayat lain, ada 4 hadis tentang hal ini, semuanya itu hasan. Tidak sampai derajat sahih, bahkan ada yang dhaif gitu loh.
tapi karena sosialisasinya. Jadi maksud saya, bukan salah Anda baca Quran hari Jumat Kahfi, Anda tidak salah gitu. Tapi jangan khususon itu, please semuanya gitu. Ya, Anda boleh setuju dengan saya, boleh juga tidak. Tapi saya memandang bahwa Quran itu semuanya juga punya keutamaan. Nggak usah kita beda-bedakan. Semuanya firman Allah, semuanya wahyu, semuanya mukjizat. Kenapa kita membeda-bedakan gitu loh? Ya, itu saja sih sebenarnya yang saya kritisi. Itu saja gitu. Wallahu a'lam bissawab.